Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini saya baru aja beli nih. Uh, Kan boleh dibilang ini adalah harness gitu ya. Ini beberapa hari yang lalu tuh saya sempat postingan dari temen. Namun akhirnya saya beli. Ini adalah sebuah harness untuk bikin video secara aktif di outdoor, tapi tidak menggunakan action cam gitu ya. Kita akan menggunakan harness ini sebagai tempat kayak harness atau mounting untuk ponsel. Nah, ini menarik. Jadi teman-teman sekalian bisa pakai harness ini ya, tujuannya untuk membuat video menggunakan ponsel sobat sekalian. Namun kita tangannya tuh hands free, jadi dia ditaruh di sini. Dan ini tuh modelnya kayak sama kayak dipakai di action cam seperti kayak GoPro kayak gitu, jadi ditaruh di dada kayak gitu. Sebelum kita mulai pakai harness ini, kita akan cek sebenarnya kayak apa sih modelnya. Jadi kayak begini pertama nih ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh untuk tempat ponselnya gitu ya. Nah, di sini tuh ada kayak tali-tali ini ya. Tali-tali ini tuh talinya terbuat dari tali yang karet, jadi bisa dikencengin dan bisa dikendorin kayak gitu. Di kamera depan, nah itu dia ya. Itu di kameranya ketemu dengan kamera, jadinya kita bisa lihat kameranya depan gitu ya teman. Kalau kamera belakang, pertanyaannya pada saat kalau kita pakaiin kamera belakang, kita akan susah untuk mengendalikan kapan mau ngerekamnya gitu ya. Ngerekamnya kan ada di displaynya ada di belakang gitu ya, dan itu agak susah. Sementara kalau kita pakai kamera depan ya paling enggak bisa gitu loh teman-teman sekalian gitu. Misalkan ini ya kamera, terus kita pilih dulu video gitu ya, gitu kita pilih video, pencet. Nah, jadi ini bisa langsung merekam itu loh teman-teman sekalian. Nah, ini menarik banget gitu ya. Ini bisa langsung merekam, dan kalau menurut saya cukup oke gitu ya, cukup oke. Cuman memang kemiringan dari ponselnya tidak bisa disetting gitu ya. Kalau di GoPro itu kan biasanya atau di GoPro atau di action cam biasa itu kan kemiringan bisa agak nonggak ke atas atau ke bawah atau ke depan, itu bisa. Nah, tapi kalau pakai ponsel ini ya mau nggak mau akan nyamain seperti apa dada kita gitu, arahnya kemana gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat secara mendetail ya. Jadi bagian depannya seperti ini. Tadi kita sudah bicarakan bahwa ini ada kayak kisi-kisi grid dari tali-tali karet gitu ya. Sementara tatakannya ini, kalau untuk yang saya peroleh ini mereknya apa ya, Kanzo nih ya, mereknya Kanzo. Kayaknya sih buatan home production Indonesia asli gitu ya. Nah, ini tuh tebel teman-teman sekalian, jadi di dalamnya tuh kayak ada busa atau apa gitu, foam gitu ya, sehingga dia yang bertemu dengan bagian belakang ponsel itu ada kayak bantalan kayak gitu. Sementara bahannya sendiri, kalau menurut saya sih ini bahannya sih kayak bahan Oscar atau bahan Cordura ya, model-model kayak gitulah. Nah, sementara kita bisa lihat sini ada beberapa tali temali kayak gitu yang ada strapnya ya. Ini misalkan kayak gini, nih dikalungkan di bagian atas ya, lalu yang bagian itu tinggal diklik, jadi ada kayak dua stripe ini. Dan ini tuh bisa dikencengin dan bisa dikendorin sih, karena di sini ada settingan gitu ya, mau agak kendor atau kenceng teman-teman bisa cek di sini dan bisa setting di sini. Dan kalau misalkan teman-teman sekalian pengen lebih naik lagi, ini tuh bisa dinaikin. Nah, untuk ini saya mesti kendorin dulu dikit agar bisa naik ke arah daerah dada. Nah, misalkan di sebelah sini gitu ya. Lalu di bagian ininya tuh bisa dikecilin dikit ya, untuk ininya pengalungan bagian atasnya. Kalian bisa kecilin sendiri ininya. Nah, kayak begini. Taruh di sini, lalu ponselnya diselipin deh. Nah, gitu ya. Pada dasarnya kayak begini teman-teman sekalian. Nah, itu yang saya bilang kenapa agak susah untuk
untuk bisa cek. Nah, jadi seperti ini. Jadi kayak ponsel untuk jadi mirip banget seperti kayak kita pakai action cam kayak gitu. Nah, sobat sekalian, jadi harnessnya udah saya pasang di tubuh saya yang madep ke depan, dan ponselnya ini untuk sementara kita pakai Samsung S9 yang sudah ada internal stabilizernya, boleh dibilang seperti itu. Kita menggunakan hanya bisa menggunakan kamera di bagian depan, karena seperti kita ketahui tadi agak susah untuk pakai di kamera yang sebelah belakangnya. Kita akan cobain ya, kayak gimana nyalainnya. Pencatan ini, nah, kita akan bisa lihat. Wow, nih saya udah mulai nyalakan. Ini kameranya ya, usahakan lensanya which is di sini tuh tidak ter apa namanya, tidak ter salam ya Pak. Jadi usahakan kameranya itu tidak terhalangi oleh kayak misalkan garis-garis atau tali-tali karetnya gitu ya, sehingga gambar bisa lebih bagus. Jadi seperti ini. Usahakan juga kalau teman-teman sekalian mulai bikin footage video atau foto itu ponselnya itu di flight mode kayak gitu, flight mode ya. Jadi nggak ada panggilan masuk, tidak ada segalanya, tidak ada yang bisa masuk teleponinya, baik teleponi maupun fungsi dari GSM-nya. Seperti itu. Nah, kamera ini sudah saya pasangkan kabel TRRS ya, jadi bisa langsung ya tanpa menggunakan adapter lagi agar suaranya bisa lebih baik. Nah, gitu sebentar sekalian. Dan ini sudah kita mulai nih ya. Balikin dulu di video ya, siapin untuk video dan mulai lain. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, gambarnya sudah mulai jalan. Kita akan bisa lihat nanti seperti apa footage-nya ya. Teman-teman sekalian juga bisa pakai apa namanya tuh kayak remote yang biasanya menggunakan interface Bluetooth agar bisa lebih mudah dalam pengambilan foto atau video. Nah, tapi saya kali ini tidak pakai. Taruh aja dulu di sininya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Ini adalah pada saat berjalan, teman-teman bisa lihat hasil di sini dan juga nanti hasil dari apa namanya pengambilan gambar di harnessnya. Untuk ponsel yang di sebelah situ saya pakai S10, sementara yang di harness saya pakai S9. Dua-duanya punya apa stabilizer sendiri. Nah, ini untuk pada saat jalan. Kita nggak bisa dia lebih turun ya atau lebih naik karena memang posisinya statis kayak gini aja. Gitulah teman-teman sekalian, saya turun. Coba ini dulu karena kita akan coba untuk berlari. Nah, ini adalah footage pada saat berlari ya. Hasilnya teman-teman bisa cek sendiri ya. Kita akan coba lari sedikit lebih kencang. Naik atas. Nah, ini kayak gini. Lompat. Ups. Ya, kita akan lompatin batu ini. Jadi memang apa namanya, kualitas dari kestabilan videonya atau footage videonya itu sangat bergantung pada stabilitas atau stabilizer dari kamera ponselnya itu sendiri. Agak ngap juga ya sambil ngomong sambil lari-lari. Nah, jadi itu aja untuk pada saat dipakai jalan maupun lari. Boleh dibilang cukup oke juga, walaupun dia tidak bisa diarahkan ke depan, ke atas atau ke bawah. Kita akan coba nanti pada saat dipakai buat naik motor. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan coba ya harness ponsel untuk action cam ini pada saat naik motor. Nah, kita udah berdiri di atas motor, tinggal kita nyalain. Sekarang ponselnya juga sudah terkoneksi dengan mikrofon. Videonya kita nyalain. Nah, jadi videonya sudah nyala nih ya. Langsung aja kita coba jalan yuk. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian, kita sudah ada di atas motor ya. Kita pakai Yamaha Aerox 2021 sekarang. Oke, langsung kita nyalain.
Nah, teman-teman bisa lihat posisinya itu, kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian, karena memang ponselnya itu nggak bisa dinaikin dong, nggak ke atas atau turun ke bawah. Jadi memang posisian dari kamera ini menjadi pada saat pertama itu jadi penting banget gitu ya, untuk menghasilkan gambar yang lebih baik gitu loh teman-teman sekalian. Ya, kita akan coba lihat sekarang. Ya, kita akan coba ke depan. Nah, kita bisa lihat pada dasarnya sih kalau menurut saya sih cukup oke sih. Ya, harness untuk ponsel ini untuk dipakai sebagai action cam pada saat menggunakan sepeda motor. Nah, teman-teman bisa lihat sini ya. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu solusi yang terjangkau gitu. Kalau teman-teman sekalian baru punya ponsel gitu ya, tapi kan menabung dulu untuk mendapatkan action cam yang lebih baik gitu ya. Seperti teman sekalian, keunggulannya adalah karena dia murah ya, di bawah 50.000 udah dapat kayak beginian gitu ya, mungkin bisa lebih murah lagi. Terus habis itu mudah dipakai gitu ya, dan bisa dipakai untuk kamera atau untuk ponsel untuk berapa inci aja gitu ya. Penggunaannya juga mudah. Kekurangannya dia nggak bisa pakai lensa belakang gitu ya, pasti. Itu habis itu posisinya statis gitu, hanya bergantung pada saat pertama kali nge-mounting dari harness ini aja. Menurut saya kalau untuk dadakan tiba-tiba nggak bawa apa-apa ya bisa ini dipakai sebagai kayak harness untuk action cam. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman sekalian, review pada saat menggunakan sepeda sekalian. Jadi seperti itu review saya tentang harness untuk bisa bikin ponsel kita sebagai layaknya sebuah action cam yang bisa ditaruh hands free, misalkan kayak di dada. Jadi seperti itu. Pada dasarnya memang ponsel-ponsel zaman sekarang tuh udah kayak yang punya stabilizer cukup baik, dan juga ada beberapa ponsel-ponsel yang sudah waterproof. Jadi pada saat sobat sekalian pakai ini di outdoor terus udah hujan, kayaknya bakalan oke. Kalau menurut saya sih dengan harness yang bahkan bisa diperoleh dengan harga di bawah Rp50.000 seperti ini sih merupakan salah satu solusi bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum mau beli action cam, tapi hanya berusaha untuk memaksimalkan ponselnya untuk mengambil footage video dalam beraktivitas. Itu aja. Semoga informasi dan vlog ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.